Malam itu, angin dari arah selatan berhembus kencang. Suara ombak di pantai Parangtritis terdengar seperti ribuan bisikan yang memanggil. Pak Narto, seorang nelayan tua yang dikenal ramah, sudah biasa melaut di kawasan itu. Tapi entah kenapa, malam itu dia memutuskan untuk berangkat sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Saksi terakhir yang melihatnya adalah Pak Slamet, tetangganya. Dia bawa obor, jalannya lurus ke arah laut, kayak orang kesurupan, cerita Pak Slamet dengan suara bergetar. Keesokan paginya, perahu Pak Narto ditemukan terombang-ambing di tepi pantai. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki kembali ke darat. Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan Nyi Roro Kidul yang memanggilnya. Misteri semakin tebal ketika malam ketiga tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah laut. Beberapa warga mengaku melihat cahaya hijau berpendar di tengah ombak. Dan tepat saat fajar, tubuh Pak Narto ditemukan tergeletak di depan rumahnya. Pingsan dengan pakaian basah kuyup dan pasir laut yang menempel di seluruh tubuhnya. Namun, yang membuat semua orang merinding, di telapak tangannya tergenggam erat seuntai manik-manik hijau berkilau yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pak Narto membuka matanya perlahan, pandangannya buram. Yang pertama ia rasakan adalah aroma wangi bunga kenanga yang menusuk hidung. Aroma yang tak mungkin ada di tengah laut. Ia tidak lagi berada di perahunya. Di hadapannya terbentang sebuah istana megah berwarna hijau zamrud. Pilar-pilarnya tinggi, dihiasi ukiran naga laut yang seakan hidup. Matanya berkilau seperti batu permata. Dari kejauhan, terdengar tabuhan gamelan yang ritmenya lembut namun memikat, seolah mengundang setiap langkahnya untuk maju. Selamat datang, tamu dari daratan. Suara itu terdengar lembut, tapi juga mengandung wibawa yang membuat lutut Pak Narto gemetar. Dari balik tirai hijau, muncullah seorang wanita jelita, mengenakan kebaya hijau berkilau. Rambutnya hitam legam, matanya teduh namun tajam. Nyi Roro Kidul. Pak Narto ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Senyum sang ratu laut selatan membuatnya semakin tak berdaya. Engkau kupanggil ke sini bukan tanpa alasan. Ada hutang yang harus kau bayar, ucapnya sambil melangkah mendekat. Di sekeliling ruangan, Pak Narto melihat ratusan orang duduk bersilah. Wajah mereka pucat, mata kosong, seperti boneka hidup. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian nelayan tua yang basah, dan entah kenapa, ada satu wajah yang ia kenal. Itu adalah Pak Samin, nelayan yang hilang 12 tahun lalu dan tak pernah ditemukan. Jantung Pak Narto berdegup kencang. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Dari bawah kakinya, air laut merambat naik, membentuk pusaran yang berputar mengelilinginya. Mulai malam ini, hidupmu akan terikat dengan laut, bisik sang ratu laut. Setelah itu, gelap. Pak Narto baru sadar kembali di depan rumahnya, pingsan, dengan seuntai manik-manik hijau di tangannya. Sejak malam ia ditemukan pingsan di depan rumah. Hidup Pak Narto tak pernah sama lagi. Awalnya ia mengira semua hanyalah mimpi aneh. Tapi hari-hari berikutnya membuktikan bahwa hutang yang dimaksud Nyi Roro Kidul bukan sekadar kata-kata. Malam pertama, Pak Narto terbangun oleh suara gamelan yang lirih dari kejauhan.
Suara itu tidak berasal dari radio atau tetangga, melainkan dari dalam rumahnya sendiri. Ia mencari sumbernya dan menemukan manik-manik hijau yang dulu ia genggam di lantai. Anehnya, manik itu memancarkan cahaya redup setiap kali gamelan terdengar. Malam kedua, ia melihat genangan air laut di ruang tamu meski tidak ada hujan. Air itu dingin dan berbau amis. Saat ia menyentuhnya, terdengar suara perempuan tertawa pelan di telinganya. Tak ada siapa-siapa di sana. Hari keempat, ikan-ikan tangkapannya di keranjang mati semua, bahkan sebelum sampai pasar. Badannya mulai lemah dan matanya terlihat semakin sayu. Beberapa tetangga bilang kadang mereka melihat bayangan wanita berkebaya hijau duduk di teras rumahnya menjelang maghrib. Pak Narto mulai teringat kata-kata sang ratu laut. Mulai malam ini, hidupmu akan terikat dengan laut. Pada malam ketujuh, kejadian puncak terjadi. Pintu rumahnya terbuka sendiri, dan dari luar ombak besar masuk meski rumahnya jauh dari pantai. Di tengah pusaran air itu, siluet Nyi Roro Kidul berdiri, menatapnya dengan senyum misterius. Waktunya membayar hutang, Narto. Lalu gelap lagi. Keesokan paginya, Pak Narto tidak ditemukan di rumahnya. Hanya ada manik hijau yang kini retak di tengah, basah oleh air laut. 2 minggu sudah berlalu sejak Pak Narto menghilang lagi. Warga desa mulai menganggap ia sudah tak akan kembali. Seperti Pak Samin dan nelayan-nelayan lain yang hilang di Laut Selatan. Namun, tepat di malam purnama, sesuatu terjadi. Pak Slamet, yang rumahnya berada tak jauh dari pantai, melihat sosok berjalan tertatih-tatih dari arah laut. Bulan penuh membuat siluetnya jelas. Itu Pak Narto. Anehnya, bajunya kering, padahal ia datang dari arah ombak. "Pak Narto?" seru Pak Slamet sambil mendekat. Pak Narto menoleh perlahan, matanya memantulkan cahaya bulan, tapi warna bola matanya kini hijau pekat. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum samar, lalu melangkah melewati Pak Slamet seolah tidak mengenalnya. Sejak kembali, perilaku Pak Narto berubah. Ia jarang bicara dan lebih sering duduk memandang ke arah laut selama berjam-jam. Kadang, di tengah malam, tetangga mendengar suara gamelan dari dalam rumahnya diikuti tawa lirih perempuan. Beberapa anak kecil yang iseng mengintip mengaku melihat bayangan wanita berkebaya hijau duduk di sampingnya. Yang paling menyeramkan, setiap malam purnama, Pak Narto pergi ke pantai membawa sesajen berupa bunga kenanga dan kain hijau. Ia akan meletakkannya di tepi ombak, lalu berdiri diam sampai air laut mencapai lututnya. Saat ombak surut, di tangannya sudah ada benda lain. Kerang laut yang berkilau atau kadang manik-manik baru. Orang-orang mulai berbisik. Itu bukan lagi Pak Narto. Yang kembali adalah utusan dari Kerajaan Laut Selatan. Sejak kembalinya Pak Narto di malam purnama, satu demi satu, kejadian ganjil mulai menimpa warga desa. Awalnya hanya hewan-hewan peliharaan yang hilang. Ayam, kambing, bahkan seekor sapi. Namun, setelah itu, giliran manusia yang menghilang. Korban pertama adalah Siti, gadis 17 tahun yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Narto. Orang tuanya bersumpah terakhir kali melihat Siti berjalan pulang dari pasar sore, tetapi ia tak pernah sampai di rumah.
Anehnya, di depan pintu rumahnya ditemukan bunga kenanga yang masih segar dan setetes air laut. Malam demi malam, warga mulai mengaitkan semua ini dengan Pak Narto. Beberapa orang bersaksi melihatnya berjalan ke pantai membawa sesajen, ditemani sosok wanita berkebaya hijau yang hanya terlihat ketika cahaya bulan menyinari ombak. Namun, setiap kali ada yang mencoba mengikutinya, mereka selalu tersesat, seolah jalan berubah menjadi labirin pasir. Suatu malam, keberanian warga memuncak. Dipimpin Pak Slamet, mereka beramai-ramai mendatangi rumah Pak Narto. Pintu terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara gamelan yang berpadu dengan nyanyian lirih perempuan. Begitu pintu didorong, ruangan itu kosong. Tak ada Pak Narto, tak ada furnitur, hanya lantai basah dengan air laut yang menggenang. Di tengah genangan itu, tergeletak manik-manik hijau dan sehelai kain batik milik Siti. Keesokan harinya, di pantai, ombak membawa sesuatu yang membuat semua orang menjerit ketakutan. Patung kayu berukuran manusia berpakaian kebaya hijau, tapi wajahnya adalah wajah Siti. Bibirnya tersenyum, tapi matanya kosong, seperti menatap jauh ke dasar laut. Desa pun percaya Pak Narto kini menjadi pengambil tumbal untuk kerajaan Laut Selatan. Dan selama hutang itu belum lunas, akan ada korban berikutnya. Sejak patung berwajah Siti ditemukan, ketakutan di desa berubah menjadi kepanikan. Para warga yakin bahwa malam purnama berikutnya akan menjadi malam pengambilan tumbal selanjutnya. Mereka sepakat untuk berjaga bersama di balai desa, sambil merencanakan cara menghentikan Pak Narto. Pak Slamet, yang dikenal paling berani, mengusulkan untuk mengikat Pak Narto sebelum ia sempat pergi ke pantai. Malam itu, ketika bulan mulai naik, mereka bergerak. Beberapa warga membawa obor, sebagian lagi membawa tali dan bambu runcing. Namun, begitu tiba di rumah Pak Narto, mereka terkejut. Pintunya terbuka lebar, tapi rumah itu kosong. Lantai basah dan di dinding ada jejak tangan berwarna hijau lumut yang mengarah keluar. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti jejak itu sampai ke pantai. Di sana, di bawah sinar purnama, berdiri Pak Narto dengan punggung menghadap mereka. Di depannya, ombak berkilauan kehijauan dan bayangan seorang wanita berkebaya hijau berdiri di permukaan air. Pak Slamet berteriak, "Pak Narto, sadarlah!" Pak Narto perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. "Sudah waktunya," ucapnya. Suaranya bergema aneh, seperti berasal dari dalam laut. Tiba-tiba, dari arah ombak, muncul puluhan tangan pucat yang menjulur keluar, menarik Pak Narto ke dalam air. Para warga berlari, mencoba menolong, tapi setiap orang yang menyentuhnya ikut terseret, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka. Dalam hitungan detik, ombak raksasa datang menyapu pantai. Obor-obor padam, jeritan bercampur dengan suara gamelan yang semakin keras. Lalu, sunyi. Bila air meminggir kembali, pantai itu hilang. Tak ada nama dan Pak Narto yang ikut menolongnya. Yang tersisa hanyalah deretan sesajen di pasir. Dan manik-manik hijau yang kini berjumlah puluhan berserakan seperti mata-mata yang menatap ke arah desa. Sejak malam itu, desa tersebut ditinggalkan.
Tak ada yang berani tinggal karena mereka percaya laut akan terus menagih tumbal sampai hutang gaib itu lunas. Kisah Pak Narto menjadi pengingat bahwa laut bukan hanya sekedar bentangan air yang luas, tapi juga gerbang menuju dunia lain yang tak bisa dijangkau nalar manusia. Entah apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Laut Selatan, yang jelas siapapun yang sudah dipanggil tak akan pernah benar-benar kembali seperti semula. Manik-manik hijau, suara gamelan di malam purnama, dan hilangnya warga desa menjadi bukti bahwa hutang goib tak pernah bisa diabaikan. Sampai hari ini, pantai tempat Pak Narto menghilang kembali tetap sepi. Dan orang-orang yang tahu cerita ini memilih untuk menjauh. Karena mereka percaya ombak Laut Selatan masih menunggu korban berikutnya. Kalau kamu suka kisah mistis seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasimu supaya kamu gak ketinggalan cerita horor nyata lainnya.